Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya ya. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar melalui media LMS ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan video pembelajaran pada submateri kedua yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas terkait dengan sejarah bahasa Indonesia, ya. Nah, jadi Anda tentu masih mengingat bagaimana proses terbentuknya bahasa Indonesia ya, dari awal sampai dengan ke bahasa Indonesia yang sekarang kita gunakan, ya. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, setelah kita mempelajari itu semuanya ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ya. Nah, pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan atau saya singgung ya, bahwa kedudukan bahasa Indonesia itu muncul dari dua peristiwa historis ya, yang pernah terjadi di Indonesia. Ya. Nah, peristiwa yang pertama yaitu adanya Sumpah Pemuda yang kemudian dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada Sumpah Pemuda tersebut ya, muncul kedudukan bahasa Indonesia yang pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya. Nah, itu jadi kedudukan bahasa Indonesia yang pertama itu muncul pada saat terjadinya Sumpah Pemuda ya. Nah, kemudian kedudukan kedua dari bahasa Indonesia itu muncul setelah adanya proklamasi kemerdekaan ya. Jadi setelah adanya proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia itu resmi menjadi sebuah negara yang berdaulat ya. Nah, dari situ pula kemudian salah satu bentuk kedudukan bahasa Indonesia itu muncul ya. Secara otomatis bahasa Indonesia yang tadinya hanya digunakan sebagai bahasa nasional atau bahasa komunikasi, nah setelah Indonesia merdeka, maka dia kedudukannya kemudian muncul lagi satu ya. Kedudukan dia menjadi sebuah bahasa negara ya. Karena setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah resmi menjadi sebuah negara ya adik-adik semuanya. Oke ya. Nah, pada konsep kedudukan di sini ya, kita akan belajar bagaimana menempatkan ya bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukannya masing-masing ya. Nah, sehingga nanti Anda saat kemudian akan menggunakan bahasa Indonesia, Anda bisa tuh menempatkan, oh kalau bahasa Indonesia yang seperti ini, saya akan menggunakan dalam situasi dan kondisi yang begini. Oh, kalau saya menggunakan bahasa Indonesia yang seperti ini, maka saya harus menyikapinya dengan begini. Nah, itu yang kemudian saya harapkan nanti adik-adik dapat mengambil ya manfaat dan tentu saja dapat mengimplementasikan materi kali ini ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, bahasa ya, kita tahu bahwa bahasa itu merupakan alat komunikasi ya. Nah, alat komunikasi baik itu saat bahasa digunakan secara tulis ataupun lisan ya. Karena ini adalah fungsi ya. Fungsi yang kemudian paling dasar pada suatu bahasa ya, yang kemudian nanti dikaitkan dengan suatu nilai-nilai sosial ya. Oke. Nah, kenapa dikaitkan dengan nilai-nilai sosial? Karena bahasa tidak pernah lepas dari kehidupan manusia ya, dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan manusia sehari-hari ya. Nah, karena pentingnya peran bahasa tersebut, maka bahasa ya oleh pemakainya diberikan kedudukan dan fungsi ya. Oke ya. Nah, jadi nanti saat Anda akan menggunakan bahasa, maka Anda harus bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Ya. Jadi misalkan
kapan Anda akan menggunakan bahasa Indonesia dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional dalam kehidupan sehari-hari, dan kapan Anda akan menggunakan bahasa Indonesia yang kedudukannya sebagai bahasa negara, ya. Nah, tentunya itu juga diatur ya oleh pemerintah, ya, tidak kemudian serta-merta begitu saja, ya. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari setiap kedudukan tersebut ya, dimulai dari yang pertama ya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ya. Jadi kita tahu ya bahwa perjuangan eh, para pahlawan ya di dalam kemudian menyatukan ya dari keanekaragaman ya, kebudayaan, bahasa dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang mudah ya. Oke, jadi itu melalui proses yang sangat panjang ya. Oke, nah ini sudah pernah saya jelaskan ya pada materi pertama, bagaimana para pemuda dengan semangat ya, rasa persatuan dan kesatuan ya, kemudian mengesampingkan egosentris kesukuan masing-masing untuk saling ya berdiskusi, bermusyawarah dan mencapai suatu mufakat ya untuk kemudian bersatu ya, menyatukan segala perbedaan menjadi satu kesatuan dengan beberapa simbol ya. Simbol persatuan kesatuan salah satunya adalah bahasa Indonesia. Oke ya. Nah, pada Sumpah Pemuda ada 3 butir itu ya. Oke ya. Nah, butir yang kemudian paling kita sorot ya, kemarin juga sempat kita diskusikan ya, adalah butir ketiga yang membahas terkait dengan bahasa, ya. Nah, ini dikatakan menjadi hal yang paling luar biasa karena, eee, hal ini ya, terkait dengan bahasa ini tidak bisa didapatkan atau tidak bisa diikuti oleh banyak negara yang terdiri dari berbagai macam etnis ya. Jadi hanya di Indonesia saja nih, kalau Anda melihat ya. Nah, misalkan kita melihat di negara tetangga ya, di Malaysia itu kan banyak suku juga ya, sama dengan Indonesia ya. Nah, mereka tuh tidak ada ya, meskipun mereka bangsa Melayu, tapi tidak ada suatu kesepakatan ya, di mana yang mengatur bahwa seluruh masyarakat di Malaysia itu menggunakan bahasa Melayu. Ya. Nah, kita mengenal ada sekolah vernikular, di mana sekolah vernikular di Malaysia itu adalah sekolah yang didasarkan pada suku bangsa. Jadi ada sekolah khusus untuk orang Cina, sekolah khusus untuk orang India, ya, dan sekolah khusus untuk orang Melayu. Dan di masing-masing sekolah itu mereka cenderung menggunakan bahasa suku bangsa mereka masing-masing. Nah, oke ya, jadi banyak sekali mungkin kalau Anda lihat di Malaysia orang yang berbicara menggunakan bahasa Cina ataupun India. Karena tadi, ya sangat sulit sebenarnya adik-adik ya untuk menyatukan berbagai perbedaan, dan Anda patut bangga karena Indonesia yang bahkan sukunya, budayanya, bahasanya itu lebih banyak daripada Malaysia, misalkan ya. Tapi kita dapat menyatukan tadi keberagaman ya, menjadi sebuah satu kesatuan, terutama pada salah satunya di sini ya pembahasan kita ada pada aspek bahasa ya. Nah, oke ya. Nah, dalam penerapan fungsinya ya, bahasa Indonesia ya pada kedudukan yang pertama sebagai bahasa nasional ya. Fungsi yang pertama itu adalah ada 4 fungsi ya. Nah, fungsi yang pertama itu adalah sebagai lambang kebanggaan ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lambang kebanggaan ya? Oke, jadi lambang kebanggaan itu berarti Anda ya sebagai warga negara Indonesia ya dengan sukacita tanpa adanya paksaan ya, Anda merasa senang dan bangga tanpa malu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Dikarenakan ya bahwa Anda merasa bahwa sebagai warga negara Indonesia bahwa bahasa Indonesia itu mencerminkan
dari nilai-nilai sosial budaya ya bangsa Indonesia. Nah, terkait di sini pada aspek kesantunan ya, norma ya, keluhuran ya, budi pekerti ya dari bangsa Indonesia itu sendiri yang kemudian dicerminkan melalui bahasa Indonesia dan Anda bangga ya, tanpa adanya rasa rendah diri, malu ya, untuk menggunakan ya dan mengembangkan serta melestarikan bahasa Indonesia ya. Nah, itu yang dimaksud dengan lambang kebanggaan ya. Nah, seperti halnya misalkan orang tua Anda ya, tentu misalkan saat Anda berprestasi nih, wah anak saya diterima di PJJ, kelas PJJ keperawatan Poltekkes ya, Kalimantan Timur ya, di Samarinda. Nah, tentu orang tua Anda kan sangat bangga nih ya. Wah, dan karena rasa bangganya itu ya, orang tua Anda kemudian selalu menceritakan di setiap momen, setiap kesempatan terkait Anda yang diterima di kelas PJJ ya. Nah, hal itu ya, tanpa adanya mungkin orang tua rasa canggung dan rendah hati ya, bahkan dengan bangga ya, menceritakan tadi, itu yang disebut dengan bentuk lambang kebanggaan atau suatu kebanggaan ya. Nah, begitu pula dengan bahasa Indonesia ya, adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi Anda tidak boleh tuh ya merasa rendah hati karena Anda hanya dapat berbahasa Indonesia atau Anda merasa minder misalkan eh, hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sendiri lahir dengan suatu proses perjuangan yang tidak mudah ya. Oke, itu yang dimaksud dengan bentuk lambang kebanggaan ya. Oke, nah yang kedua adalah identitas nasional ya. Nah, ini merupakan bentuk fungsi yang kedua dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya. Nah, yang dimaksud dengan identitas nih ya. Jadi semua orang ya, Anda itu kan punya identitas ya. Anda dikatakan warga negara Indonesia ya tercermin dari identitas Anda yang dapat dilihat misalkan dari kartu tanda penduduk ya. Pada kartu tanda penduduk itu dijelaskan semua hal deskripsi tentang diri Anda. Oke, kemudian Anda ya dikatakan sebagai mahasiswa PJJ Poltekkes ya dapat dilihat dari kepemilikan salah satunya adalah KTM ya, kartu tanda mahasiswa. Yang di dalamnya termuat informasi diri Anda ya. Oh, Anda ternyata mahasiswa Poltekkes yang menempuh program studi PJJ keperawatan. Nah, sama halnya dengan bahasa Indonesia sebagai identitas berarti bahasa Indonesia itu menjadi ciri khas ya. Oke ya. Sebagai ciri khas yang melekat pada setiap penuturnya ya. Oke. Nah, dari sini berarti dengan adanya bahasa Indonesia sebagai identitas, maka itu akan mencerminkan dari ya perangai, sifat ya, watak ya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, jadi karena fungsinya yang menjadi sebuah identitas tadi, maka sebagai pengguna bahasa Indonesia atau sebagai warga negara Indonesia ya, adik-adik mahasiswa ini haruslah menjaga sikap dan kepribadian ya. Oke. Karena dari adik-adik mahasiswa inilah dan saya juga ya termasuk itu mencerminkan atau menjadi sebuah gambaran dari bangsa Indonesia yang sebenarnya. Ya. Oke, nah itu yang dimaksud dengan fungsi yang kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional ya. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya adalah ya untuk menghubungkan atau alat perhubungan antar bangsa ya. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, bangsa dan budaya ya. Sehingga diperlukannya adanya suatu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi ya.
Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, maka itu sangat membantu dari suku-suku yang ada di Indonesia yang kemudian memiliki perbedaan bahasa untuk dapat, memiliki, suatu kesamaan rasa nasionalisme ya, untuk kemudian mereka dapat, untuk mereka, dapat, merasa berbangga diri ya, berbangga bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan, suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia ya. Nah, tanpa adanya fungsi yang ketiga ini ya, maka kita akan kesulitan tuh untuk menyatukan visi misi untuk mencapai bangsa yang besar tadi. Ya, karena nanti semuanya akan bersifat kesukuan tadi ya atau kedaerahan. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, maka antar satu suku dengan suku yang lain itu dapat berkomunikasi, dapat sharing ya, dapat saling bertukar informasi ya. Nah, contohnya misalkan kalau kita tidak ada bahasa Indonesia nih, saya sebagai orang Jawa, Anda, orang Kalimantan ya, karena tidak adanya alat penghubung ya, jadi misalkan saya sebenarnya bakat saya atau kemampuan saya ini sangat diperlukan di Kalimantan, tapi karena saya tidak memiliki atau tidak memahami bahasa Kalimantan, maka saya tidak dapat, menyalurkan bakat saya untuk mengembangkan ya sesuai kepentingan atau keperluan di Kalimantan misalkan. Nah, itu kan menjadi penghambat ya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan, itu akan sangat membantu sekali, ya. Oke ya. Nah, itu adalah fungsi yang ketiga ya, adik-adik semuanya. Oke. Nah, fungsi yang keempat itu sebagai alat pemersatu ya. Nah, jadi fungsi yang keempat ini menjadi fungsi yang mungkin akan paling sering kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi terutama saat akan berkomunikasi ya, atau memberikan informasi ya. Nah, tentu itu, tanpa adanya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, kita kemungkinan akan banyak, muncul adanya konflik karena kesalahpemahaman atau kesalahpahaman ya, terkait, hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ya ideologi, sosial, politik, dan budaya, ya. Nah, oleh karena itu memang harus ada ya, bahasa yang digunakan untuk menyatukan ya. Nah, jadi tadi yang ketiga itu adalah untuk menghubungkan ya. Jadi kalau sudah dihubungkan, itu sekaligus akan menyatukan dari, beragam perbedaan yang ada, ya. Oke, nah itu adalah fungsi, dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, jadi ada 4 ya. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan, yang kedua sebagai identitas nasional, dan yang ketiga sebagai alat perhubungan antar bangsa, dan yang keempat sebagai alat pemersatu, ya. Nah, itu Anda ingat baik-baik. Oke ya, itu terkait dengan, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, kemudian yang ketiga ya, bahasa Indonesia pada kedudukan yang kedua sebagai bahasa negara ya. Nah, sama halnya juga tuh dengan kedudukan yang pertama ya, proses munculnya itu juga melalui suatu proses yang panjang ya. Nah, tentu kita tahu bagaimana pejuang ya kemerdekaan dengan mengorbankan nyawa ya, mereka berusaha untuk mengusir penjajah dari negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia ya. Oke, nah kita tahu bahwa awalnya itu dimulai sejak adanya Sumpah Pemuda ya, kita mulai bersatu dan kemudian, kita bersama-sama ya, berusaha melawan ya, adanya kolonialisme dan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Nah, pada masa itu ya, tentunya secara historis kita tahu ya, nah ada bahasa Melayu kan ya, jadi saat Sumpah Pemuda itu kan kita menggunakan bahasa Melayu sebenarnya. Hanya saja pada waktu itu kita menyebutnya dengan nama Indonesia, ya. Nah, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia pada waktu itu, ada perbedaan ya, penggunanya.
ya setelah adanya Sumpah Pemuda tadi ya. Nah, bahasa Melayu ya itu digunakan sebagai ya bahasa resmi kedua ya, di samping bahasa Belanda ya. Nah, bahasa Melayu ini digunakan oleh kasta yang dianggap lebih rendah dari kasta orang Belanda ya. Dan juga bahasa Melayu ini diajarkan di sekolah-sekolah yang patuh pada sistem pemerintahan Belanda pada masa itu. Nah, selain itu juga bahasa Melayu digunakan dalam penerbitan-penerbitan tuh atau pers yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Nah, sedangkan bahasa Indonesia itu sendiri ya digunakan oleh para pemuda, disepakati sebagai bahasa pergerakan ya untuk mencapai kemerdekaan ya. Dan itu juga mulai digunakan nih bahasa Indonesia pada masa itu, terutama pada pers yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, nah dari adanya perjuangan tersebut ya, setelah adanya Sumpah Pemuda, kita mulai menggunakan bahasa Indonesia, mempopulerkan bahasa Indonesia. Oke ya. Nah, kita mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, pada masa itu, saat kemerdekaan, maka bahasa Indonesia itu secara resmi memiliki kedudukan yang kedua sebagai bahasa negara ya dari semuanya. Nah, tentu di sini juga mengikuti adanya fungsi ya. Oke ya. Nah, sebagai bahasa negara dia diatur dalam Undang-Undang 45 ya. Oke, pada pasal 36 ya. Fungsinya yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang dimaksud dengan bahasa resmi kenegaraan di sini adalah ya bahwa bahasa Indonesia itu digunakan dalam situasi-situasi resmi negara atau situasi-situasi formal negara ya. Nah, misalkan dalam pidato presiden ya, pidato kepresidenan atau di dalam penulisan ijazah ya. Nah, itu adalah atau misalkan yang lain adalah dalam surat menyurat ya, surat menyurat antar instansi pemerintah. Nah, itulah yang kemudian salah satu bentuk fungsi aplikasi dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang pertama, yaitu bahasa resmi kenegaraan. Nah, kita tentu tidak akan pernah melihat ya seorang presiden itu berpidato tanpa menggunakan bahasa yang formal ya atau bahasa baku. Oke, kita tidak akan pernah melihat itu karena memang sudah diatur oleh undang-undang ya. Oke, ada aturannya. Bahkan menurut undang-undang itu presiden itu tidak boleh diwajibkan berpidato menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan menggunakan bahasa asing. Bahkan saat itu ada di forum internasional sekalipun. Jadi misalkan Presiden Jokowi dia berpidato menggunakan bahasa Indonesia di forum negara asing, forum luar negeri, itu sebenarnya sah-sah saja. Karena memang diatur oleh undang-undang demikian. Yang malah dia taat pada undang-undang. Jadi bukan malah dianggap dia tidak bisa menggunakan bahasa asing ya. Nah, itu salah kaprah yang sebenarnya ada di Indonesia. Mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak bisa bahasa asing misalkan. Padahal Pak Jokowi salah satunya bisa dilihat bahwa dia menerapkan undang-undang kebahasaan yang mengatur bahwa presiden harus berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu contoh saja case ya, contoh kasus ya, terkait dengan fungsi yang pertama sebagai bahasa negara ya. Oke, kemudian yang kedua, pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan pengantar dalam dunia pendidikan di sini adalah bahasa Indonesia digunakan dalam situasi kegiatan belajar mengajar. Nah, seperti saat ini nih, saat saya menjelaskan materi ya, kalau biasanya kan di depan kelas ya, tapi karena kita sedang ada wabah pandemi sehingga situasi online, maka saya menjelaskan melalui media Zoom atau media sosial yang lain itu harus menggunakan aturan pedoman bahwa itu termasuk pada penggunaan fungsi dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya. Nah, saya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar nih ya, atau bahasa baku pada saat menyampaikan materi agar Anda tidak ada salah tafsir ya.
Oke. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan resmi negara, ya. Nah, yang dimaksud dengan alat perhubungan resmi di sini ya, terutama pada bentuk perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan ya, pemerintah ya, terutama dalam berkomunikasi dengan berbagai sektor ya, atau dengan berbagai komponen yang ada, maka wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Misalkan di dalam membangun sebuah bendungan, membangun jalan tol itu kan banyak melibatkan instansi ya. Nah, jadi baik itu instansi daerah, instansi pusat, atau lembaga-lembaga dinas yang lain, nah mereka wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara untuk berkomunikasi atau berhubungan. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah sebagai alat pengembangan iptek ya. Nah, yang dimaksud dengan alat pengembangan iptek itu di sini berarti bahasa Indonesia digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui riset dan lain sebagainya. Jadi segala hasil riset, hasil analisis, hasil penelitian itu dituliskan ke dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bentuknya baku. Contoh terdekat adalah skripsi Anda. Yang skripsi itu S1 ya. Kalau D3 atau D4 biasanya tugas akhir ya kalau nggak salah. Nah, itu dituliskan ya karena itu termasuk dari penelitian untuk mengembangkan ilmu, itu dituliskan sesuai dengan fungsi yang keempat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, itu harus dituliskan dalam bentuk baku atau pada jurnal-jurnal ya. Nah, kalau Anda sudah pernah search jurnal ya, nah itu juga dituliskan sebagai bagian dari alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, nah dari kedua bentuk kedudukan dan fungsi tadi, adik-adik itu dapat dibedakan ya menjadi dua ya. Perbedaannya dapat dilihat menjadi dua ya. Nah, perbedaan tersebut ya. Yang pertama dilihat dari segi wujud ya. Nah, dari segi wujud di sini berarti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia dilihat dari bentuknya ya. Nah, kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu dilihat dari aspek bahwa bahasa Indonesia yang digunakan tadi ya, itu digunakan hanya untuk komunikasi saja, maka bentuk bahasanya adalah bahasa yang bebas. Ya. Bentuknya bukan bahasa baku. Berbeda dengan wujud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya. Karena dia digunakan dalam situasi yang resmi dan acara formal, maka dalam bentuk wujudnya dia menggunakan bentuk bahasa yang baku. Oke, nah itu dari segi wujud ya. Kemudian dari segi proses terbentuk ya. Nah, dari segi proses terbentuknya tentu berbeda juga ya. Pada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu terbentuk karena adanya semangat persatuan kesatuan pemuda pada saat itu ya, terutama melalui adanya Sumpah Pemuda. Oke. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu terbentuk karena mengikuti suatu kedudukan bahwa bangsa yang merdeka itu harus memiliki bahasa negara. Nah, setelah Indonesia merdeka baru kemudian muncullah ya kedudukan yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi berbeda ya, kalau yang nasional itu muncul karena adanya semangat persatuan kesatuan. Ya. Oke, nah yang ketiga itu dari aspek fungsinya. Ya. Nah fungsinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional digunakan sebagai alat komunikasi. Oke, sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ya digunakan dalam situasi formal atau acara resmi kenegaraan. Oke ya. Oke, jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu fungsinya digunakan dalam situasi non formal, sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu digunakan dalam situasi formal ya. Nah, adik-adik nanti silahkan untuk membantu Anda memahami ya terkait dengan
materi kedudukan dan fungsi, saya sudah memberikan pada adik-adik eh, bahan bacaan ya, handout ya. Nanti Anda bisa sambil membaca handout tersebut ya yang sudah saya share di grup WhatsApp ya. Nah, sambil dibaca itu, kemudian nanti Anda silakan mengecek di LMS ya. Setelah Anda mendengarkan penjelasan dari saya, nanti Anda akan mengerjakan soal ya. Soal tersebut terkait tentunya dengan fenomena-fenomena yang muncul ya akibat dari adanya penggunaan bahasa Indonesia terutama dikaitkan dengan fungsi dan kedudukannya. Oke adik-adik, itu saja ya dari saya untuk materi pembelajaran LMS kita, LMS pertama kita ya, pada sub materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Oke, saya akhiri pertemuan penyampaian materi LMS saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.